Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyati dengan NIM S1S1220087. Jadi, eh, tugasnya yaitu tentang pengenalan pola. Jadi, selanjutnya itu eh, straight tested income cat value cons bagi land straight tested. Jadi, ini itu menghitung jumlah sampel untuk setiap kategori income cat dalam test. Jadi pembagiannya dengan lens test tadi membagi jumlah sampel di setiap kategori dengan total sampel dalam test untuk mendapatkan proporsi relatif dari setiap kategori. Hasilnya itu menghasilkan distribusi kategori pendapatan dalam bentuk persentase atau proporsi terhadap keseluruhan test. Jadi kategori pertama itu memiliki proporsi terkecil yaitu 3,99%. Kemudian kategori kedua itu memiliki 31,88%. Kemudian kategori kategori ketiga itu memiliki terbesar proporsi terbesar yaitu 35,05% dalam testet. Kemudian ada kategori keempat memiliki 17,64%. Kemudian ada kategori kelima yaitu 11,43%. Jadi distribusi ini menunjukkan bahwa testet mempertahankan proporsi yang sama dengan data aslinya. Jadi memastikan bahwa setiap kategori pendapatan tetap terwakili dengan baik dalam pembelajaran model. Selanjutnya ini ada kita harus jadi ini tuh menghapus atribut income cat dari training set dan test set sehingga data kembali ke keadaan aslinya sebelum dilakukan stratifikasi berdasarkan kategori pendapatan. Jadi untuk itu loop melalui dua dataset yaitu for set in train set sama strat test set, yaitu iterasi ini dilakukan pada kedua dataset strat train set atau data pelatihan dan strat test set atau data pengujian. Selanjutnya itu menghapus kolom income cap menggunakan set drop income cap axis 1 in place true, kemudian menghapus uh, drop income cap axis 1 itu menghapus kolom income cap. Kemudian akses 1 itu dia menunjukkan bahwa yang dihapus itu adalah kolom bukan baris. Selanjutnya ada in place true yaitu mengubah dataset langsung tanpa harus menyimpannya ke variabel baru. Jadi tujuan atribut income cap ini awalnya dibuat hanya untuk proses stratifikasi guna memastikan distribusi pendapatan tetap terjaga dalam trend test split. Selanjutnya di sini ada exploratory data analysis atau EDA. Jadi pertama memisahkan set uji dan hanya mengeksplorasi set pelatihan. Jika set pelatihan sangat besar, kita mungkin ingin mengambil sampel eksplorasi agar proses manipulasi data menjadi lebih mudah dan cepat. Namun dalam kasus ini dataset cukup kecil sehingga kita dapat langsung bekerja pada keseluruhan set pelatihan. Selanjutnya di sini ada Selanjutnya di sini kita membuat variabel housing dengan kita copy straight test set copy.
dan menyimpannya ke variabel hosting gitu. Selanjutnya kita memvisualisasikan data geografis. Jadi ini itu merupakan gambar atau visualisasi menggunakan scalar plot yang menunjukkan distribusi geografis data berdasarkan koordinat longitude atau sumbu X dan latitude sumbu Y. Jadi pola titik-titik ini menyerupai bentuk wilayah California. Jadi plot ini itu membantu dalam analisis eksplorasi dengan memperlihatkan kepadatan data di berbagai area di mana titik-titik yang lebih padat mungkin di titik-titik yang lebih padat itu mewakili daerah perkotaan dengan populasi lebih tinggi, sedangkan area yang lebih jarang menunjukkan daerah yang kurang padat. Visualisasi kini lebih jelas, menampilkan area dengan kepadatan tinggi seperti Bay Area Los Angeles, San Diego, dan Central Valley, terutama Sacramento dan Fresno. Untuk memperjelas pola, perlu penyesuaian parameter visualisasi selanjutnya. Harga rumah akan divisualisasikan dengan radius lingkaran mewakili populasi distrik dan warna menunjukkan harga rumah. Jadi menggunakan skema warna jet biru sama dengan harga rendah dan merah itu sebagai harga tinggi. Selanjutnya jadi untuk ini itu menunjukkan hubungan antara median house value, harga rumah median dengan berbagai variabel dalam dataset housing tadi. Jadi faktor yang paling berpengaruh positif terhadap harga rumah yaitu median income 0,687%. Pendapatan median memiliki korelasi paling kuat dengan harga rumah. Artinya semakin tinggi pendapatan, semakin mahal rumah di daerah tersebut. Kemudian ada auction proximity, itu dia 0,250 ini 259 rumah yang berlokasi kurang dari 1 jam dari laut, cenderung dia lebih mahal. Selanjutnya ada auction proximity nearby itu 0,159 dan auction proximity near ocean itu 0,137. Jadi rumah dekat teluk atau laut juga memiliki harga lebih tinggi. Selanjutnya ada total rooms itu 0,135. Semakin banyak total kamar itu harga rumah cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, faktor yang memiliki hubungan negatif yaitu dengan harga rumah itu yaitu eh, Ocean Proximity Inland min 0,483. Jadi rumah ini di pedalaman memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah pesisir. Selanjutnya ini ada longitude dan latitude ini dia eh, kalau longitude itu 0,047 arah barat timur memiliki sedikit pengaruh terhadap harga rumah. Jadi population itu dia 0,0 population itu kan dia 0,027. Jadi keberatan populasi memiliki hubungan lemah dan negatif dengan harga rumah. Selanjutnya, koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Mendekati 1 itu berarti korelasinya positif kuat. Misalnya itu harga rumah naik seiring peningkatan pendapatan. Mendekati -1 korelasi negatif kuat. Misal harga rumah sedikit menurun saat bergerak ke utara. Selanjutnya itu mendekati 0 tidak ada dia korelasi atau tidak ada hubungan.
Untuk memvisualisasikan hubungan antara antar atribut dapat digunakan scatter matrix, tetapi karena banyaknya atribut lebih baik fokus pada yang memiliki korelasi terkuat dengan harga. Dari grafik ini terlihat bahwa median income itu memiliki korelasi yang kuat dengan median house. Dia memiliki hubungan yang kuat dengan median house value yang ditunjukkan oleh pola linear yang jelas. Sebaliknya, total rooms dan housing median X memiliki hubungan yang lemah dengan harga rumah dengan sebaran data yang lebih menyebar. Histogram diagonal menunjukkan distribusi masing-masing atribut di mana median income memiliki distribusi miring ke kanan, sedangkan housing median itu dia sedang eh, sedangkan housing median X itu dia lebih merah lebih lebih merata. Jadi scatter plot ini dia membantu dalam memahami hubungan antar variabel dan memilih fitur yang paling relevan untuk analisisnya lebih lanjut. Jadi ini diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah akan dipenuhi dengan garis lurus. Jika Pandas memplot setiap variabel terhadap dirinya sendiri yang tidak terlalu berguna, oleh karena itu Pandas menampilkan histogram untuk setiap atribut pada diagonal tersebut. Tersedia opsi lain, lihat dokumentasi Pandas untuk detailnya lebih lanjut. Selanjutnya, atribut yang paling menjanjikan untuk memprediksi nilai median rumah adalah pendapatan median. Oleh karena itu, mari kita memperbesar scatter plot yang menunjukkan korelasinya. Jadi, scatter plot ini menunjukkan hubungan antara median income dan median house. Jadi, di mana terlihat adanya korelasi positif yang cukup kuat, harga rumah cenderung meningkat, harga rumah itu dia cenderung meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan median. Jadi, plot ini juga menunjukkan batas harga rumah pada sekitar 500.000 dolar yang kemungkinan merupakan batas maksimum dalam dataset dengan alfa 0,1. Titik-titik ini, titik-titik data lebih transparan, memungkinkan pola utama lebih mudah terlihat meskipun ada kepadatan tinggi. Jadi ini dia itu mengonfirmasi bahwa median income adalah prediktor yang kuat untuk harga rumah dan layak dijadikan fitur utama dalam model prediksi. Seperti ini. Jadi scatter plot menunjukkan korelasi kuat antara pendapatan median dan nilai median rumah dengan tren naik yang jelas, namun terdapat batas harga maksimum yaitu 500 serta beberapa garis horizontal di 450. Kemudian 450, 350, dan 280 yang mungkin disebabkan oleh kebijakan harga atau batasan administrasi. Untuk menghindari model machine learning belajar dari pola buatan ini, sebaiknya pertimbangkan untuk menghapus distrik terkait agar hasil ini prediksi lebih akurat. Selanjutnya yaitu bereksperimen dengan kombinasi atribut. Sebelum menggunakan data dalam machine learning, perlu membersihkan anomali dan mempertimbangkan transformasi seperti logaritma untuk atribut dengan distribusi berat di ekor. Selain itu, mencoba kombinasi atribut dapat meningkatkan prediksi. Misal jumlah kamar per rumah tangga, rasio kamar tidur terhadap total kamar, atau populasi per rumah tangga yang lebih informatif dibandingkan nilai totalnya. Jadi, kode ini menambahkan 3 fitur baru ke dalam dataset housing untuk meningkatkan analisis dan prediksi. Ada rooms per household, kemudian di sini itu dia menghitung rata-rata jumlah
kamar per rumah tangga dengan membagi total kamar dengan jumlah rumah tangga. Selanjutnya ada bedroom per room. Ini itu untuk mengukur proporsi kamar tidur terhadap total kamar. Jadi ini itu memberikan wawasan tentang kepadatan kamar tidur. Selanjutnya ada population per household. Ini itu dia menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga yang dapat membantu memahami kepadatan populasi dalam suatu area. Ini juga yang core matrix ini dia untuk menghitung matriks korelasi untuk dataset yang tadi housing menggunakan metode Pearson. Jadi baris pertama itu core matrix housing core itu dia menghasilkan korelasi antara semua fitur numerik dalam dataset. Kemudian yang baris kedua ini itu mengekstrak korelasi antara setiap fitur dengan median host value. Kemudian dan mengurutkannya dari yang paling tinggi ke rendah. Ini itu membantu mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh terhadap harga rumah. Ini itu hasil korelasi ini menunjukkan hubungan antara median host value dan fitur lainnya dalam dataset ini. Median income ini memiliki korelasi tertinggi yaitu 0,687, menunjukkan bahwa pendapatan median adalah prediktor kuat untuk harga rumah. Beberapa fitur seperti Ocean Proximity juga memiliki korelasi positif terhadap uh, korelasi positif. Ocean Proximity itu juga memiliki korelasi positif, terutama ini yang ini. Jadi ini itu dia 0, ini Ini itu 0,59. Ini menunjukkan bahwa lokasi dekat pantai meningkatkan nilai rumah. Sebaliknya, fitur seperti bedroom per room itu min 0,259 dan ocean proximity inland min 0,483. Jadi memiliki korelasi negatif. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak kamar tidur per total kamar dan lokasi pedalaman cenderung menurunkan harga rumah. Selanjutnya itu atribut bedroom per room ini memiliki korelasi yang lebih kuat dengan median house value dibanding jumlah kamar atau kamar tidur. Menunjukkan bahwa rumah dengan rasio kamar tidur atau kamar lebih rendah cenderung lebih mahal. Selain rooms per household lebih informatif dibandingkan jumlah total kamar, karena rumah yang lebih besar umumnya lebih mahal. Tahap eksplorasi ini dia bertujuan untuk mendapatkan wawasan awal yang membantu dalam membuat prototipe model. Dalam proses ini bersifat iteratif atau hasil awal dapat dianalisis untuk perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya itu menyiapkan data untuk algoritma pembelajaran mesin. Jadi, sebelum melatih model, kita perlu kembali ke set pelatihan yang bersih dengan menyalin kembali strat train set. Selanjutnya, kita memisahkan prediktor dan label karena transformasi yang diterapkan pada fitur tidak boleh memengaruhi nilai target. Jadi, metode drop digunakan untuk membuat salinan data tanpa mengubah train set secara langsung. Jadi, kode ini itu dia memisahkan fitur atau prediktor dan label atau target dalam dataset pelatihan. Jadi hosting ini dia menyimpan semua fitur kecuali median host value yang dihapus dengan drop. Selanjutnya ada housing labels. Ini dia menyimpan median host value sebagai target yang akan diprediksi.
Selanjutnya kita ke data cleaning. Jadi, sebagian besar algoritma pembelajaran mesin tidak dapat bekerja dengan fitur yang hilang. Jadi, mari kita buat beberapa fungsi untuk mengatasinya. Kita lihat sebelumnya bahwa atribut total bedrooms memiliki beberapa nilai yang hilang. Jadi, mari kita perbaiki hal ini. Jadi, kita dapat melakukan dengan mudah menggunakan metode dropna atau drop dan fillna pada data frame. Selanjutnya, di sini gunakan simple putar dan dari scikit-learn untuk mengganti nilai yang hilang dengan median dari setiap atribut. Jadi simpan nilai median tersebut agar bisa digunakan nanti untuk test set dan data baru. Selanjutnya di sini kita mengimport uh, simple imputer, kemudian di sini karena hanya karena median hanya dapat dihitung berdasarkan atribut numerik, kita perlu membuat salinan dan tanpa atribut text ocean proximity. Jadi kode ini dia itu menghapus kolom ocean proximity dari data frame hosting, menyisakan hanya kolom numerik dalam hosting num. Selanjutnya itu imputer telah menghitung median dari setiap atribut dan menyimpan hasilnya dalam variabel instant. Kemudian meskipun hanya atribut total bedrooms yang memiliki nilai yang hilang dalam dataset saat ini, kita tidak bisa memastikan bahwa data baru yang masuk ke sistem setelah sistem berjalan tidak akan memiliki nilai yang hilang. Oleh karena itu, lebih aman untuk menerapkan imputer ke semua atribut numerik agar sistem tetap robust dan dapat menangani data baru dengan baik. Kemudian di sini ada menggunakan inputer terlatih untuk mengubah set pelatihan dengan mengganti nilai yang hilang dengan median yang dipelajari. Jadi hasilnya adalah array name. NumPy biasa yang berisi fitur-fitur yang telah ditransformasikan. Jika kita ingin meletakkan kembali ke dalam pandas, caranya sangat mudah yaitu seperti ini. Jadi penanganan atribut teks dan kategori. Dalam kumpulan data ini hanya ada satu atribut ocean proximity. Jadi kita lihat nilainya untuk 10 contoh pertama yang ini. Jadi untuk 10 contoh pertama itu yang ini. Selanjutnya teks ini bukan sekedar teks sembarang, jadi ada sejumlah nilai yang terbatas dan masing-masing mewakili suatu kategori. Oleh karena itu, atribut ini disebut sebagai atribut kategorikal. Sebagian besar algoritma machine learning lebih suka bekerja dengan angka, sehingga kita perlu mengonversi kategori ini dari teks menjadi angka. Untuk melakukan konversi, kita bisa menggunakan ordinal encoder dari scikit-learn. Seperti ini. Selanjutnya, memperoleh daftar kategori menggunakan variabel instant. Variabel ini berisi daftar array 1D yang mewakili kategori untuk setiap atribut kategorikal. Dalam kasus ini, karena hanya ada satu atribut kategorikal, maka kategoris akan berisi satu array dalam sebuah daftar. Selanjutnya ada ordinal encoding bisa menyebabkan algoritma eh, menganggap kategori memiliki urutan eh, yang tidak selalu benar. Untuk mengatasi ini digunakan yaitu one hot encoding yang mengubah setiap kategori menjadi atribut biner terpisah. Jadi Skitler menyediakan one hot encoder untuk melakukan konversi ini. Seperti ini. Selanjutnya ini mendapatkan daftar kategori menggunakan variabel instant kategori dari encoder. Hasilnya. Kemudian di sini ada transformator khusus. Jadi meskipun Skitler menyediakan banyak transformasi yang berguna, kita mungkin perlu menulis transformer custom sendiri untuk tugas seperti pembersihan data khusus atau menggabungkan atribut tertentu. Agar transformasi kita dapat bekerja dengan lancar dalam ekosistem Skitler, misalnya dalam pipeline, kita cukup membuat sebuah kelas dengan 3 metode, yaitu feed, mengembalikan source, kemudian transform, melakukan transformasi data. Di transform, kita bisa mendapatkan ini secara otomatis dengan menambahkan transformer mixin sebagai kelas dasar. Jadi, selain itu, jika kita menambahkan
base estimator sebagai kelas dasar dan menghindari ARS serta quartz dalam konstruktor, kita akan mendapatkan dua metode tambahan yaitu getParams dan setParams. Kedua metode ini berguna untuk tuning hyperparameter secara otomatis. Sebagai contoh adalah transformer kecil yang menambahkan atribut gabungan yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi ini itu eh, jadi transformer ini dia memiliki hyperparameter ADD room atau default true untuk mengontrol penambahan atribut baru. Manfaatnya itu menguji efektivitas fitur baru tanpa mengubah kode utama. Selanjutnya mengotomatiskan proses data memungkinkan eksplorasi kombinasi optimal secara efisien, menghemat waktu dalam eksperimen machine learning. Selanjutnya ada fitur scaling. Jadi fitur scaling ini penting dalam machine learning karena sebagian besar algoritma bekerja buruk jika skala atribut numerik berbeda jauh. Contohnya pada dataset tadi yang perumahan, total kamar, sama median income. Selanjutnya, itu perbedaan skala ini dapat menyulitkan model dalam belajar. Target atau label itu biasanya tidak perlu di scaling kecuali pada regresi tertentu. Selanjutnya ada transformation pipelines. Jadi seperti yang kita dapat lihat, ada banyak langkah transformasi data yang perlu dijalankan dalam urutan yang benar. Untungnya scikit-learn ini dia menyediakan kelas pipeline untuk membantu urutan transformasi tersebut. Ini ada alur kerja kecil untuk atribut numerik. Jadi pipeline ini dia mengatur pipeline ini dia mengatur langkah-langkah pemrosesan data dalam urutan tertentu. Jadi semua kecuali langkah terakhir yaitu transformer memiliki fit transform, nama tiap langkah harus unik dan tanpa tanda datar itu. Saat fit dipanggil, pipeline menjalankan transform secara berurutan hingga estimator terakhir yang hanya menjalankan fit. Pipeline mewarisi metode dari estimator terakhirnya untuk menangani kolom numerik dan kategori secara bersamaan. Kolom transform scikit-learn eh, scikit-learn 0.20 memungkinkan penerapan transformasi sesuai jenis kolom, bekerja langsung dengan pandas data frame. Jadi ini itu selanjutnya itu kolom transformer memungkinkan transformasi berbeda untuk kolom numerik dan kategori dalam satu langkah. Numerik diproses dengan 6 pipeline, kategori dikodekan dengan one hot encoder. Hasilnya itu digabungkan pada aksi 1. Jika ada kombinasi sparse dan dense matrix, kolom transformer menentukan format berdasarkan kepadatan data atau sparse threshold. Dalam contoh ini hasilnya akan adalah dense matrix. Pipelines ini otomatis menangani seluruh data dengan transformasi yang sesuai. Selanjutnya ini ada kita melatih model regresi linear terlebih dahulu. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, selanjutnya di sini kemudian di sini ini berhasil meskipun prediksinya tidak sepenuhnya akurat atau misalnya prediksi pertama adalah hampir 40%, ini kita ukur eh, kita kita ukur RMSE-nya model regresi ini di seluruh kereta mengatur menggunakan fungsi mean squared error atau scikit-learn. Jadi ini itu hasilnya. Jadi model ini mengalami underfitting dengan error 68,628 yang berarti prediksi kurang akurat. Penyebabnya
Bisa karena fitur kurang informatif atau model terlalu lemah. Jadi solusinya itu gunakan model lebih kompleks, misalnya decision tree regressor, atau tambahkan fitur baru, misalnya log dari populasi, kemudian kurangi batasan model jika ada. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu mencoba tree regressor untuk menangani hubungan non-linear data. Jadi ini from scikit-learn tree, import decision tree regressor. Tree reg, decision tree regressor, kemudian tree reg fit, housing path, housing labels. Jadi model tanpa kesalahan memungkinkan ini mengalami overfitting bukan sempurna. Untuk memastikan jangan langsung menguji dengan test set. Sebagai gantinya, gunakan validation set untuk mengevaluasi performa model sebelum peluncuran. Selanjutnya ini better evaluation using cross validation. Jadi cross validation lebih akurat daripada trend split karena model dievaluasi pada 10 subset berbeda bukan hanya satu. Jadi setiap file berperan sebagai validation set ketika sekali dan sebagai training set 9 kali menghasilkan 10 skor evaluasi untuk analisis performa yang lebih stabil. Selanjutnya di sini dengan cross validation ini itu model decision tree ternyata berkinerja lebih buruk daripada linear regression. Selain memberikan estimasi performa cross validation, juga mengukur variabilitas skor melalui standar deviasi. Namun metode ini memerlukan pelatihan berulang sehingga bisa menghabiskan banyak sumber daya komputasi. Sekarang kita bandingkan dengan linear regression untuk analisis lebih lanjut. Jadi ini jadi selanjutnya di sini ada main sama hasil standar deviasinya. Kemudian dengan cross validation, model decision tree ternyata berkinerja lebih buruk daripada linear regression. Selain memberikan estimasi performa, cross validation juga mengukur variabilitas skor melalui standar deviasi. Namun metode ini memerlukan pelatihan berulang sehingga bisa menghabiskan banyak sumber daya komputasi. Sekarang kita bandingkan dengan linear regression untuk analisis lebih lanjutnya. Jadi untuk standar deviasinya itu menjadi seperti yang ini. Selanjutnya, untuk random forest regressor mengatasi overfitting decision tree dengan melatih eh, banyak pohon keputusan pada subset acak, acak fitur dan meratakan prediksi mereka. Jadi teknik ini disebut dengan ensemble learning dan sering meningkatkan performa model. Jadi langkah-langkah ini mirip dengan sebelumnya, jadi kita bisa langsung menerapkannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada jadi random forest menunjukkan hasil yang menjanjikan, tetapi masih mengalami overfitting. Solusinya bisa berupa penyederhanaan model, regularisasi atau menambah data. Sebelum menyempurnakan hyperparameter, sebaiknya coba berbagai model lain seperti SVM atau jaringan saraf untuk menyusun daftar 2-5 model terbaik. Kemudian fine tune your model. Jadi mari kita asumsikan bahwa kita sekarang memiliki daftar pendek model yang menjanjikan. Kita sekarang perlu menyempurnakan mereka. Kita kita lihat beberapa cara kita dapat melakukannya, yaitu grid search. Jadi menyesuaikan hyperparameter secara manual bisa melelahkan. Jadi grid search memungkinkan pencarian otomatis dengan cross validation. Jadi menguji berbagai kombinasi nilai hyperparameter untuk menemukan yang terbaik. Selanjutnya ada parameter
grid ini memberitahu scikit-learn untuk pertama-tama mengevaluasi 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi kombinasi nilai parameter and estimator dan max fitur yang ditentukan dalam dictionary pertama. Jadi selanjutnya Gerset akan mencoba 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kombinasi nilai hyperparameter dalam dictionary kedua, tetapi kali ini dengan hyperparameter bootstrap diatur ke false alih-alih true yang merupakan nilai defaultnya. Jadi secara keseluruhan pencarian grid akan eksplorasi 12 tambah 6 sama dengan 18. Jadi kombinasi nilai hyperparameter untuk random forest akan random forest regressor dan akan melatih setiap model 5 kali karena menggunakan 5 fold cross validation. Dengan kata lain akan ada 18 kali 5 sama dengan 90 proses pelatihan. Ini mungkin memakan waktu cukup lama tetapi setelah selesai kita memperoleh kombinasi parameter terbaik dengan cara seperti berikut. Kita juga bisa mendapatkan estimator terbaik secara langsung. Jadi, dalam contoh ini, solusi terbaik diperoleh dengan mengatur hyperparameter max fitur ke-8 dan estimator ke-30. Jadi, nilai RMSE untuk kombinasi adalah 49,682 yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan skor yang diperoleh sebelumnya menggunakan nilai default hyperparameter 50,182. Selanjutnya ada randomized. Jadi pendekatan Gertler cukup baik ketika jumlah kombinasi hyperparameter yang dieksplorasi masih relatif sedikit, seperti pada contoh sebelumnya. Namun jika ruang pencarian hyperparameter sangat besar, lebih disarankan untuk menggunakan randomized search CP. Selanjutnya ada assemble methods. Cara lain untuk menyempurnakan sistem kita adalah dengan mencoba menggabungkan model-model yang memiliki performa terbaik. Kelompok ini, model ini atau disebut juga assemble, seringkali menghasilkan kinerja yang lebih baik dibanding model individu terbaik. Hal ini mirip dengan bagaimana random forest bekerja lebih baik daripada masing-masing decision tree yang menyusunnya. Jadi teknik ini sangat efektif, terutama jika setiap model individu memiliki jenis kesalahan yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi dalam membuat prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya kita akan sering mendapatkan wawasan yang baik tentang masalah dengan memeriksa model terbaik. Jadi, bagi misalnya random forest regressor dapat menunjukkan kepentingan relatif masing-masing untuk membuat prediksi yang akurat. Mari kita tampilkan skor kepentingan ini di samping nama atribut yang sesuai. Ini dia, median income, inland, popper, hold, longitude, latitude, dan lain-lain. Jadi dengan informasi ini, kita mungkin ingin mencoba menghapus beberapa fitur yang kurang berguna, misalnya jika hanya satu kategori ocean proximity yang benar-benar bermanfaat, kita bisa mencoba menghapus kategori lainnya. Selain itu, kita juga perlu menganalisis kesalahan spesifik yang dibuat oleh sistem kita. Selanjutnya, kita evaluate your system under test. Jadi, setelah kita menyempurnakan model selama beberapa waktu, akhirnya kita memiliki sistem yang berkinerja cukup baik. Sekarang saatnya untuk mengevaluasi model akhir pada test set. Jadi, proses ini tidak memiliki langkah khusus, cukup ambil prediktor dan labels dari test set kita, kemudian jalankan full pipeline untuk mentransformasi data, pastikan untuk memanggil transform, bukan transform. Kemudian kita tidak ingin menyesuaikan model dengan test set, lalu mengevaluasi model akhir menggunakan test set tersebut. Selanjutnya di sini ada tuning hyperparameter berlebihan. Bisa menyebabkan model ini berkinerja lebih buruk di dunia nyata karena terlalu dioptimalkan untuk data validasi. Jadi hindari overfitting dengan tidak terus-menerus menyesuaikan hyperparameter hanya demi hasil lebih baik di test set. Selanjutnya, peluncuran, pemantauan, dan pemeliharaan sistem.
Siapkan model untuk produksi dengan mengoptimalkan kode, menulis dokumentasi, dan memastikan pipeline pre-processing serta prediksi berjalan lancar. Kemudian implementasi, simpan model dengan job lib agar bisa dibuat ulang untuk prediksi tanpa harus dilatih ulang. Kemudian gunakan dalam aplikasi web dengan metode predik untuk estimasi harga. Selanjutnya, alternatifnya bungkus model dalam layanan REST API agar lebih fleksibel. Kemudian, memungkinkan pembaruan tanpa mengganggu aplikasi utama serta mudah diskalakan. Oke, itu saja video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.